Selamat pagi buat anak-anak kami semuanya. Di sini kita mau memasuki P5. Kalian tahu P5 itu yaitu mengenai profil Pancasila. Mengenai profil Pancasila tentu kamu tahu ada berapa profil Pancasila itu? Yaitu ada 6. Pertama sekali, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dan yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat di sana yaitu berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam yaitu yang terakhir kreatif. Bagi siswa kami mungkin sudah tahu bahwa beriman itu bagaimana, kemudian mandiri itu bagaimana, bergotong royong itu bagaimana, berkebinekaan global itu bagaimana, bernalar kritis itu juga bagaimana, dan kreatif itu juga bagaimana. Di sini perlu Ibu jelaskan bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, maksudnya di sana adalah kita harus memahami ajaran agama serta dapat menerapkan pemahaman tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya jelaskan kembali. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maksudnya di sana kita harus memahami ajaran agama serta dapat menerapkan pemahaman tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua kita mempunyai iman dan semua kita mempunyai agama, jadi kita harus sama-sama menghargai dan menghormatinya. Dan yang kedua ada di sana yaitu mengenai mandiri. Bagaimana kejelasannya? Bagaimana penjelasan mandiri itu? Bahwa mandiri itu kita seorang pelajar harus mandiri dan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang kita lakukan. Bertanggung jawab itu maksudnya kita harus seluruhnya. Contoh misalnya bertanggung jawab diberikan guru soal ataupun PR, kita harus bertanggung jawab mengerjakannya, bukan harus mencontek dari orang lain. Itu maksudnya. Kita harus bertanggung jawab untuk belajar, bertanggung jawab setiap pekerjaan apa yang diemban kepada kita. Contoh, guru memberikan soal, kita harus mengerjakannya dengan baik. Itu namanya mandiri. Bukan bersama dengan teman, bukan mengharapkan dengan teman. Itu namanya mandiri. Dan juga misalnya kita diberikan pekerjaan di rumah, diberikan orang tua, kita harus mandiri mengerjakannya, bukan tidak dilakukan. Nah, seperti itu dia anak-anak kami. Dan yang berikut ada bergotong royong. Bergotong royong itu maksudnya apa? Kira-kira apa maksudnya bergotong royong itu? Bergotong royong itu maksudnya dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari bersama-sama dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita di sekolah, orang tua kita. Kita melakukan ini dengan sukarela agar dapat berjalan dengan lancar, mudah, serta ringan. Kalau kita mengadakan gotong royong, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Kemudian bisa menjadi ringan. Pekerjaan kita itu bisa menjadi ringan dan dapat melakukannya dengan tulus hati juga. Lakukanlah itu bergotong royong agar pekerjaanmu cepat selesai dan ringan juga. Dan kamu boleh lakukan itu baik itu di sekolah ataupun di rumah, bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudaramu ataupun teman satu kelasmu di sekolah. Bergotong royong, contoh bergotong royong, membersihkan kelas, membersihkan pekarangan atau membersihkan pun lingkungan. Ya, begitu ya anak-anak kami. Itulah kejelasan dan penjelasan dan mengenai gotong royong. Dan yang berikut yaitu keempat, berkebinekaan global. Berkebinekaan global maksudnya di situ mempertahankan kebudayaan luhur kita, lokasi kita, dan identitas kita, berpikir terbuka dengan budaya orang lain,
menghargai hal-hal yang positif, yang tidak bertentangan dengan leluhur bangsa. Kita menghargai budaya orang lain. Selagi itu masih positif, kita harus tetap menghargai budaya orang lain karena berbeda-beda budaya kita di Indonesia ini. Jadi kita harus sama-sama menghargainya, dan kemudian selagi tidak bertentangan dengan budi luhur bangsa Indonesia, kita harus menerimanya. Selagi itu masih hal-hal yang positif, kita harus menerimanya dengan hal-hal yang baik. Dan yang berikut yaitu mengenai bernalar kritis. Bernalar kritis ini maksudnya anak-anak kami adalah bahwa pelajar Pancasila itu ataupun siswa-siswa kamu semua, kita harus mampu secara objektif, sendiri, mandiri, memproses informasi, baik itu kualitas, baik itu kuantitas, baik itu menganalisis informasi, baik itu mengumpulkan informasi. Kita harus bernalar kritis hal-hal yang baik yang kita terima. Jangan kita hanya menerima saja yang hal-hal yang buruk. Kita kritis harus menyikapi. Apa contohnya permasalahan, kita harus kritis menyikapinya, kritis menyelesaikannya. Nah, begitu maksudnya bernalar kritis. Jangan hanya menerima saja, kita harus kritis untuk hal-hal yang positif ya. Dan yang berikut yang terakhir yaitu kreatif. Kreatif itu maksudnya bahwa pelajar profil Pancasila itu atau pelajar Pancasila itu harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang baru atau yang original. Original itu maksudnya yang asli, kemudian bermakna, bermanfaat, dan yang berguna. Itulah maksudnya yang bermanfaat. Kita harus kreatif. Contoh misalnya mendesain sesuatu pekerjaan ataupun membuat pekerjaan-pekerjaan yang berkarya. Contohnya di sekolah diberikan guru misalnya untuk pekerjaan tangan. Kita harus mampu untuk kreatif membuatnya, membuat pekerjaan tangan tersebut tanpa dengan bantuan orang lain. Bagaimana caranya ini ya? Kita harus kreatif dan itu harus bermanfaat. Kita lakukan itu mendesain, kita harus mendesain sesuatu, mendesain pekerjaan atau mendesain pekerjaan rumah ataupun karya yang diberikan oleh guru. Kita harus mampu memodifikasinya, harus mampu mendesainnya, harus mampu bagaimana caranya supaya ini lebih bagus lagi. Nah, seperti itulah kalau dikatakan dengan kreatif. Siswa profil Pancasila harus dikatakan dengan kreatif. Kreatif dalam belajar, kreatif dalam memodifikasi, kreatif dalam menghasilkan sesuatu yang baru, kreatif yang semua bermanfaat bagi kehidupan kita. Itu namanya kreatif. Dan yang menjadi kesimpulannya di sana adalah bahwa profil Pancasila itu adalah bahwa siswa memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan karakter yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berbudaya. Itulah kesimpulannya di sana. Boleh kita lihat nanti gambar-gambarnya jelas di sana. Kamu akan melihatnya semuanya. Ibu sudah jelaskan semuanya di sana bahwa profil Pancasila itu adalah siswa memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan karakter yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Di sana jelas gambar-gambarnya, boleh nanti kamu lihat sendiri. Saya kira ini menjadi kesimpulan bagi kita semuanya untuk anak-anak kami bahwa profil Pancasila itu tadi anak 6. Yang pertama sekali beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, dan yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam itu harus kreatif. Itulah menjadi kesimpulannya. Dan terima kasih dan sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Kiranya bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari dan dalam belajar kalian juga dalam sehari-hari.